Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pemaparan materi yang akan kakak sampaikan, alangkah baiknya kalau kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak adalah Putri Andika. Kakak berasal dari Universitas Negeri Makassar. Kakak merupakan salah satu mahasiswa pertukaran yang sekarang ini berkuliah di Universitas Bengkulu. Nah, ada yang tahu tidak? Sekarang kakak akan memaparkan materi terkait dengan apa? Tidak tahu ya. Tapi sebelum kita masuk di materinya, alangkah baiknya kalau kita sedikit dulu ya. Soalnya kalian semua ini sudah terlalu loyo karena udah siang banget ya. Nah, bisa nggak semuanya berdiri? Oke. Semangat ya. Nah, kalau kakak bilang masih semangat nggak? Kalian bilang semangat dong. Kalau kakak bilang mana semangatnya, kalian bisa langsung kayak gini. Semangat. Nah, semangat. 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 Kayak gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Masih semangat nggak? Masih dong. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mama. Nah, semangat. 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 Nah, oke. Sekarang udah semangat nggak setelah kita melakukan ice breaking? Nah, boleh tidak kakak meminta waktu kalian kurang lebih 30 menit untuk memaparkan materi yang bakalan kakak sampaikan ini. Nah, jadi kan kalian tidak tahu kan materi apa yang akan kakak sampaikan. Nah, sekarang kita bisa lihat sendiri bahwasanya kakak akan menyampaikan materi terkait dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, sekarang ini sekarang udah umur berapa nih? 18 tahun. Nah, 18 tahun kan, jadi kalian ini sudah memasuki umur-umur remaja kan? Nah, oke. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Tidak ada ya, jadi oke, baik. Kita masuk. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dari prosesnya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya kesehatan reproduksi ini tidak semata-mata dilihat dari penyakit saja, tetapi untuk menjaga kesehatan reproduksi ini kita juga harus melihat dari bagaimana sih bentuk fisik kita, kayak seperti itu ya. Nah, masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikologis. Nah, jadi psikologis itu merupakan salah satu bentuk dari menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga ya beberapa tahap-tahap perkembangan remaja. Yang pertama, masa remaja awal atau dini. Nah, pada umur 11 sampai 13 tahun dengan ciri khas ingin bebas, lebih dekat dengan teman sebaya, mulai berpikir abstrak, dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. Nah, waktu kalian umur 11 sampai 13 tahun, kalian pernah nggak merasakan hal-hal seperti itu? Pernah. Nah, tentunya pernah ya, karena saat ini kalian sudah umur 18 tahun. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, masa remaja pertengahan. Nah, masa remaja pertengahan ini biasanya sekitar umur 14 sampai 16 tahun dengan ciri khas mencari identitas diri, timbul keinginan untuk berbincang, berhayal tentang seksual, mempunyai rasa cinta yang mendalam. Nah, kalian semua ini ada nggak ya di sini yang punya
dan pengungkapan kebebasan diri. Betul tidak? Betul ya. Oke, baik. Kita masuk ke perubahan fisik pada masa remaja. Nah, perubahan fisik dalam masa remaja merupakan hal yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik yang sangat cepat untuk mencapai kematangan, termasuk organ-organ reproduksi, sehingga mampu melaksanakan fungsi reproduksinya. Perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, muncul tanda-tanda seks primer. Nah, terjadi haid untuk perempuan ya, terjadi haid yang pertama atau menstruasi pada remaja perempuan dan mimpi basah pada remaja laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, munculnya tanda-tanda seks sekunder seperti pada remaja laki-laki tumbuhnya jatun, penis, dan buah jakar seperti itu. Nah, kemudian pada remaja perempuan pinggul melebar, pertumbuhan rahim dan vagina, kemudian tumbuh rambut di sekitar kelamin dan ketiak, dan payudara menjadi membesar. Betul tidak? Kalian sudah merasakan nggak apa sih perubahan fisik pada remaja ini? Sudah ya. Nah, kemudian hak-hak remaja terkait dengan kesehatan reproduksinya. Ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar remaja. Nah, apa sih hak itu? Yang pertama, hak hidup. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hak hidup ini adalah hak dasar setiap individu, tidak terkecuali remaja, untuk terbebas dari resiko kematian karena kehamilan, khususnya bagi remaja perempuan. Nah, jadi perlu sekali ya kalau kalian ini menjaga diri kalian, karena kalau kalian tidak menjaga diri kalian bakalan terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti kehamilan dini. Nah, kemudian yang kedua, hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Nah, termasuk dalam hal ini adalah perlindungan privasi, martabat, kenyamanan, dan kesinambungan. Nah, maksudnya hak terhadap privasi itu kan kalian sendiri ini memiliki privasi dalam tubuh kalian, seperti mungkin payudara kalian. Nah, payudara kalian ini tidak boleh disentuh sama siapapun kecuali diri kalian sendiri atau ibu kalian. Nah, kemudian yang ketiga, hak atas kerahasiaan pribadi. Artinya, pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan setiap individu harus menjaga kerahasiaan atas pilihan-pilihan mereka. Nah, tidak jauh berbeda ya dengan yang nomor 2 tadi. Tentunya kalian harus menjaga privasi kalian dalam hal-hal apapun. Nah, kemudian yang keempat, hak atas informasi dan pendidikan. Ini termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga dengan adanya informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai tersebut. Nah, kemudian yang kelima, hak atas kebebasan berpikir. Ini termasuk hak kebebasan berpendapat, terbebas dari penafsiran ajaran yang sempit, kepercayaan, tradisi, mitos-mitos, dan filosofi yang dapat membatasi kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. Nah, kemudian yang kelima, hak berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Nah, jadi dengan umur kalian seperti ini, kalian sudah berhak untuk berkumpul dalam suatu organisasi dan berpartisipasi dalam politik. Nah, mungkin kita bisa menonton salah satu video ini ya. Bentar. Kayaknya kita bisa menonton sama-sama ya guys, terkait dengan kesehatan reproduksi. Yang mempunyai fungsi yang sangat penting adalah reproduksi. Reproduksi bila tidak dijaga kebersihannya bisa terjadi penyakit apa saja ya yang bisa menjadi reproduksi. Dan tentunya yang kita
organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Karena banyak zat non-hidup yang ada di organ reproduksi dan karena sangat pentingnya organ reproduksi, maka kita harus menjaga kebersihannya. Terlebih lagi pada saat usia remaja. Pada usia remaja itu adalah usia yang waktu membangun kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan organ reproduksi. Karena organ reproduksi bisa menjadi aset dalam jangka panjang terus kemudian kita. Apabila kita tidak menjaga kesehatan reproduksi yang baik dan benar, maka reproduksi kita bisa terjadi penyakit. Apa saja ya penyakit yang bisa menjadi reproduksi? Penyakit yang pertama dari kebersihan reproduksi tidak terjaga adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Hal ini bisa terjadi apabila seseorang tidak membersihkan reproduksinya dengan baik dan benar, yaitu dari arah depan ke belakang saat penting. Gejala yang bisa ditimbulkan dari infeksi saluran kemih yaitu yang pertama, rasa sakit saat buang air kecil. Yang kedua, selama ingin buang air kecil tetapi urin yang keluar sedikit. Yang ketiga, kencing berdarah ataupun berwarna gelap. Yang keempat, rasa lelah atau muntah. Dan yang kelima adalah demam atau kejenuhan. Ada beberapa tips agar terhindar dari penyakit infeksi saluran kemih. Yang pertama, perbanyak minum air putih. Yang kedua, mengkonsumsi vitamin C secara teratur karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki sel. Yang ketiga, hindari konsumsi alkohol dan kopi karena dapat mengiritasi kandung kemih. Yang keempat, diusahakan tidak sering menahan kencing. Yang kelima, menjaga kebersihan alat vital. Yang keenam, hindari penggunaan parfum dan deodoran di bagian alat kelamin. Dan yang ketujuh, hindari pemakaian celana ketat. Penyakit yang kedua yaitu kutis. Kutis merupakan kondisi yang kulit sangat darah atau luka pada di malam hari dan disertai timbulnya bintik-bintik yang menyerupai jerawat atau noda kecil bersisik. Kutis disebabkan adanya luka yang hidup dan bersarang di kulit. Ada eksis, rumah yang bisa menyebabkan kutis adalah Salmonella Schiaceae. Ini hidup di kulit manusia dengan berubah seperti hal kecil dan dijadikan sarangnya. Burung ini hidup menjadi benalu di kulit manusia dan bisa mati dalam beberapa hari atau manusia loh. Ada juga kutis bisa menyebar dan berubah sangat cepat melalui konsumsi kulit kacang. Penyakit yang ketiga yaitu eksim. Eksim merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan kulit kering, gatal, dan munculnya buah darah. Eksim biasanya terjadi pada anak-anak dan bisa kambuh pada saat dewasa. Gejala-gejala dari eksim yang pertama, kulit kebal dan pecah-pecah. Yang kedua, kulit kering dan bersisik. Yang ketiga, kulit bengkak. Munculnya benjolan yang berisi air dan bisa pecah saat digaruk. Penyakit yang keempat yaitu uretritis. Uretritis merupakan peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada saluran yang membawa kulit. Kondisi ini menyebabkan seseorang tidak selalu buang air kecil dan terasa nyeri pada saat buang air kecil. Kondisi ini disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam saluran kemih dari lubang sekitar uretra. Penyakit yang kelima yaitu kandidiasis. Kandidiasis merupakan infeksi. Nah kan kita telah nonton ya bahwasanya ada banyak hal yang akan menimbulkan kesehatan, yang akan menimbulkan penyakit dalam kesehatan reproduksi. Kalau kita tidak merawat kesehatan reproduksi tersebut, nah contohnya yang pertama infeksi saluran kemih. Nah kemudian yang kedua kutis, yang ketiga eksim, dan yang terakhir yaitu uretritis. Nah tadi telah dijelaskan juga ya apa sih penyebab-penyebab terkait dengan keempat penyakit reproduksi ini. Nah sampai sini mengerti tidak? Jadi kita tentunya harus menjaga kesehatan reproduksi kita ya teman-teman. Nah ada pertanyaan tidak dari pemaparan materi yang telah kakak sampaikan? Baik, Kak. Jadi
terkait dengan kesehatan reproduksi tersebut, karena kalau kita tidak menjaga kesehatan reproduksi itu akan menimbulkan banyak penyakit ke depannya gitu. Nah, kemudian ada lagi nggak yang bertanya? Nah, oke, baik. Kalau cukup, mungkin kakak bisa mengakhiri sesi pemaparan materi yang kakak sampaikan ini ya. Nah, kemudian kakak terima kasih sama kalian telah memberikan kakak waktu untuk memaparkan sedikit materi terkait dengan kesehatan reproduksi. Apabila ada salah